فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, mudal Habasyah, yaitu pisau Ethiopia, bi dhammil mim, jamak mudyah, musallasul mim. Boleh mudyah, boleh madiyah, boleh midyah. Saya. Wahiyya sikin, pisau. Kenapa pisau dipanggil sikin? Li'annahu yusakinu harakatal hayawan, karena dia akan menenangkan gerakan dari hewan. Ya, setelah disembelih maka gerakannya lama-lama menjadi tenang, menjadi diam, yaitu mati. Sebagaimana dijelaskan di kalau tak salah Anda dapatkan itu di dalam Lisanil Arab, kalau tak salah dulu itu sikin. Kenapa pisau dipanggil sikin? Kenapa pisau dipanggil mudyah? Ada sebab-sebabnya. Wal aslu, hukum asalnya anna hadhil maddah tadullu alal imtidadi wal ghayah. Mana ini yang muda ini ya akhirnya. Bahwasanya huruf-huruf ini mim dal alif ini menunjukkan pada imtidad, yaitu perpanjangan, wal ghayah, yaitu kepada penghujung yang akhir. Muda seperti apa? Mada sautih, yaitu kemuncak akhir suara dia. Iya, mada. Mada, betul. Fala Allah sumiyat bidzalik, boleh jadi pisau dipanggil dengan mudyah li annal madbuh biha yantahi mudah, karena boleh jadi dengan sebab pisau tadi hewan yang disembelih akan berhenti tenggat waktunya. Wa huwa ajaluh, ajalnya, ya batas akhirnya selesai. Yang ketujuh, anharad dam, menumpahkan darah, bimakna fatahad dam wa asalah, membuka dan mengalirkan darah. Yang ke-8, laisasin wa dhufur. Iya, apa? Anak salah baca. Laisasin wa dhufur. Selain gigi dan kuku. Yaitu tak boleh memakai gigi ataupun kuku. Kalau gigi, kata sebagian ulama, ini menyerupai hewan, sementara kita dilarang untuk meniru-niru hewan. Tayyib. Mansubani bil istisna. Tayyib. Laisa sinna wal dhufura. Ma yustafadu minal hadis na'ti bi fawaidi hadzal hadis. Kita mendatangkan faedah hadis ini murattabatan hasba ma ja'at fi, tersusun sesuai dengan kedatangannya. Yang pertama, inna min adatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al jamilah, sesungguhnya termasuk dari kebiasaan yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua tradisi Nabi pasti indah. Ayyakuna fi akhiril jais, beliau ada di belakang pasukan ketika berangkat dan ketika pulang. Adapun waktu perang, Ali sudah menyatakan bahkan kami yang terkadang bersembunyi di belakang Nabi. Terkadang ya, bukan berarti selalu sahabat di belakang Nabi, bahkan banyak yang di depan melindungi Nabi. Baik. Rifqan bidha'ifi wal munqati, yaitu demi membantu. Rifqan yaitu sebagai rafiq, untuk membantu orang yang lemah dan orang yang munqati, mungkin apa, terputus perjalanannya karena kendaraannya mati atau kendaraannya sakit, dan atau yang kakinya sakit sehingga tak mampu berjalan orangnya, karena yang punya kendaraan sedikit, kebanyakannya malah pejalan kaki. Fakadha yambaghi lil quwwat wal umara, maka demikianlah yang semestinya dilakukan oleh para komander dan para amir, para pemimpin, yaitu dalam perjalanan berangkat dan perjalanan pulang, mereka di belakang melihat keadaan tentara-tentaranya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tercecer atau kesulitan ini dan itu. Wa hakadha yanbaghi mulahadhatu du'afa al-ajizin. Demikianlah semestinya kita memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ajiz, sama ya, lemah.
Fi kullil ahwal, di segala keadaan. Ini lebih umum lagi. Bukan hanya dalam perjalanan, tapi secara umum seorang pemimpin, pemegang amanah melihat orang-orang yang di bawah amanah dia, mungkin ada yang perlu diberi obat, ada yang perlu diberi tambahan ini dan itu dan seterusnya. Atau ada yang perlu dilindungi dari rasa takutnya dan sebagainya. Fi imamati sholah, di dalam kepemimpinan sholat wa ghairiha, dan yang selain itu. Baik, bagus. Di dalam hadis masalah sholat pun dibahas yang seperti itu. Waqtadi bidha'ifi minhum, hendaknya engkau meneladani orang yang lemah dari mereka, yaitu membaca Qur'annya dalam sholat jangan panjang-panjang, tapi lihat keadaan orang yang lemah di dalam jamaah tersebut. Yang kedua, ta'dibul imam li ra'iyatihi wa jundih. Ini adalah bagian dari pendidikan yang dilakukan oleh pemimpin untuk rakyatnya dan tentaranya. Faqad addabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-ajalati wat tasarruf. Nabi mendidik mereka di dalam situasi yang tergesa-gesa dan perbuatan tadi, yaitu tatkala ada kendaraan yang tahu-tahu melarikan diri. Ini situasi kecemasan, tak boleh ditunda-tunda. Atau ada yang sahabat yang berijtihad menembakkan panah sehingga hewan tadi pun langsung berhenti. Ternyata Nabi mendukung, iya betul, harus begini memang dan seterusnya. Oh, sebentar. Jatuh tak? Kamu sakit juga? Nah, selamat. Tidak ini Pak. Kemudian qabla akhdhi idnih, sebelum mereka mengambil izin dari beliau. Ini kalau yang beliau dukung. Ada juga yang beliau tentang, yaitu masalah mereka tergesa-gesa menyembelih hewan tadi itu, menyembelih hewan yang mereka dapatkan di perjalanan. Boleh jadi karena belum dibagi-bagi secara pembagian ghanimah yang semestinya, atau boleh jadi karena sebagiannya adalah daging hewan yang tidak layak dimakan dan seterusnya. Nabi tidak kemudian membiarkan, tapi yang salah langsung disalahkan, langsung ketel-ketelnya itu ditumpahkan. Fakana jazauhum hirmanahum mimma aradu, balasan untuk mereka adalah mereka dihalangi dari apa yang mereka inginkan. Padahal sudah susah payah menyembelih dan masak, tapi karena caranya keliru, maka langsung Nabi menyuruh untuk semuanya ditumpahkan. Ini sikap keras. Baik. Dan tidaklah dikatakan, oh kenapa keras-keras kepada orang yang setia menolongmu. Ini dilihat dari kadarnya. Nabi tidak terus-menerus bersikap keras, sebagaimana tidak terus-menerus bersikap lembut, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah dakwah nabawiyah. Walaupun hukum asalnya adalah ar-rifq, yaitu lembut. Dalil banyak sekali. Baik. Yang ketiga, ukhtulifa fi sababil ladzi amara min ajlihi sallallahu alaihi wasallam bi ikfa'il qudur. Diperselisihkan tentang sebab yang mengakibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ketel-ketel itu atau periuk-periuk tadi ditumpahkan atau dibalik. Zakarul qadhi Iyad annahu rubbama kana sababu dzalika annahum intahabuha. Boleh jadi, kata Al-Qadhi Iyad, mereka merompak. Walaupun kemungkinannya agak kecil ya kalau sampai sahabat merompak. Walaupun yang dirompak adalah orang kafir. Baik, boleh jadi. Ya kafir harbi memang memang tak ada kehormatan sama sekali. Mereka sendiri namanya harbi, mereka sendiri suka merompak kaum muslimin. Ini kemungkinannya mungkin juga. Cuma kalau memang mereka kafir harbi, memang boleh dirompak, yaitu suasananya adalah suasana harb, yaitu perang. Tak ada perjanjian damai di antara mereka. Memang ini boleh. Kalau boleh, maka tak ada alasan untuk mereka disalahkan. Maka yang terpandang bukan masalah perompakannya atau bukan perompakan, tapi dohir dari riwayat menunjukkan setelah itu Nabi membagi-bagi. Boleh jadi ada sebagian yang asal mengambil tanpa dikumpulkan dulu ke amirnya, yaitu kepada Nabi, untuk kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kadarnya.
sudah langsung disembelih, sudah langsung dimasak. Jelas itu tak boleh. Barang ghanimah harus dikumpulkan dulu. Jadi masalah yang inti masalahnya bukan mereka merompak, nahab kan artinya perompakan. Tapi belum dibagi-bagi ghanimah tadi sebagaimana mestinya. Wa naqala ma akhrajahu Abu Dawud. Al-Qadhi Iyad menukilkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an rajulin minal ansor, dari seorang lelaki dari Ansor. Qal asabatin nasa hajatun syadidah. Orang-orang mengalami hajat yang parah, wajahat, yaitu kelaparan. Fa asabu ghanaman, mereka mendapati sekumpulan kambing, fantahabuha, mereka kemudian merompaknya. Wa inna qudurana la taghli biha, dan sungguh ketel-ketel kami sudah bergejolak dengan daging-dagingnya, dengan daging hewan tadi. Ijaa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dari barisan belakang, setelah sampai di depan mendapati ada yang seperti tadi, ala farosih, di atas kuda beliau, fa'ak qudurana. Kemudian Rasulullah membalikkan ketel-ketel kami. Biqausih, dengan busur panahnya. Summa ja'ala yurammilul laham biturab, kemudian mulailah beliau melumuri daging-daging yang ditumpahkan tadi, atau mungkin daging yang lainnya juga, dengan debu. Wah, ini hukuman yang berat. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, innan nuhbah laisat bi ahalla minal maitah. Sesungguhnya hewan yang dirompak itu tidak lebih halal daripada bangkai. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi, dua-duanya dari jalur Hanad ibnu Sari, dari Abil Ahwas, dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya, dari seorang lelaki dari Ansor. Tak disebutkan bagaimana kualitinya, ya, wallahu a'lam. Semua rawinya di sini sikot. Asim bin Kulayb kalau tak salah soduh. Untuk ayahnya anak tak tahu. Lelaki dari Ansor jelas sahabat zahir di sini. Oh, iya. Ini beliau hanya menyebutkan satu kemungkinan. Walaupun zahir hadis muttafaqun alaihnya menunjukkan apa? Setelah itu, setelah Nabi memerintahkan agar ketel-ketelnya itu dibalik, summa qasama, kemudian Nabi membagi. Seandainya perompakan itu haram, perompakan terhadap kafir harbi haram, niscaya Nabi tak akan membagi-bagi. Hewannya mungkin dilepas atau dibeli dari, yaitu apa, dibayarkan ganti ruginya dari pemiliknya. Tapi ternyata setelah itu Nabi membagi-baginya. Bahkan apa? Diperhitungkan satu ekor lembu, satu ekor onta nilainya adalah seperti 10 ekor kambing. Menunjukkan barang ini halal untuk mereka. Karena ghanimah memang sudah dihalalkan. Berarti yang lebih rojih adalah dia ditumpahkan adalah karena memang belum dibagi-bagi sebagaimana mestinya, sudah langsung disembelih dan seterusnya. Si Amir belum tahu, belum diberi laporan secara terperinci, ini barangnya sekian, bagaimana cara pembagiannya. Ternyata Nabi yang membagi mestinya, atau wakil beliau. Nah, ini belum dibagi, sudah dimasak dan seterusnya. Jelas nanti akan menimbulkan kesamaran. Ini berapa, asalnya berapa, dan yang sudah disembelih berapa, dan seterusnya. Boleh jadi akan menimbulkan kebingungan, dan belum tentu orang yang mendapatkan bagian dia memang menginginkan daging itu. Boleh jadi dia ingin hewan yang hidup, ataupun masalah masakan, boleh jadi dia ingin yang lain. Tidak ada dalil yang memaksa, tidak ada dalil yang membolehkan untuk memaksa orang ini, kau ambil daging yang mentah, kau ambil daging yang masih hidup atau apa. Maka mestinya memang dilaporkan kepada waliul amr dulu dalam masalah ghanimah, kemudian mereka membagi dengan adil dan seterusnya. Baru terserah setelah itu dibuat apa dagingnya. Itu yang lebih rajih sesuai dzahir dari hadis muttafaqun alaih. Adapun untuk hadis riwayat Abi Daud, wallahu alam,
belum disebutkan di sini ya kualitinya gimana dan bagaimana syarahnya. Yang keempat, masyru'iyatu ta'ziri bil mal, disyariatkan menimpakan hukuman dengan harta. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahfan. Boleh hukuman itu dengan berupa harta. Tapi ini adalah apa? Keputusan waliul amr. Jangan kalau kita sebagai pemimpin suatu pondok bermudah-mudah untuk barang siapa hafalannya tidak bagus, dia harus bayar sekian. Ini boleh membuka pintu fitnah yang besar, fitnah harta nanti. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin tak ada apa-apa. Hari-hari berikutnya, setan itu sangat bersemangat memang untuk menimbulkan fitnah. Boleh jadi di hari-hari berikutnya akan menimbulkan fitnah di hati pemegang duitnya nanti. Oh, berarti cara pondok agar biar dapat duit adalah bagaimana agar murid-murid itu tidak hafal. Namanya setan berusaha untuk yang seperti itu. Makanya keputusan untuk at-ta'zir bil mal, yaitu hukuman dengan pola harta, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan sewenang-wenang kita, oh saya ustadz, saya tetapkan yang terlambat hadir 5 menit bayar sekian. Oh ini bahaya pola-pola seperti itu. Cara terbaik adalah apa? Mencontoh Nabi. Dalam peristiwa apa layak ada hukuman maliyah? Nabi tidak meminta harta kepada mereka, tidak seperti yang dilakukan sebagian pemimpin pondok untuk hukumannya bayar duit ke sini. Bukan. Tapi harta yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, harta yang dipakai dengan cara haram, langsung Nabi tumpahkan, langsung Nabi lumuri dengan tanah dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, tanpa kita membahas hadis masalah an-nuhbah ini. Tapi apa? Hadis yang terkait dengan perang Khaibar. Baik. Tapi hukum asalnya memang apa? Disyariatkan, yaitu boleh menimpakan hukuman dengan dari sisi harta, adanya denda, adanya saman dan semacam itu. Idza ra'al imamul maslahah, jika imam yaitu waliul amr melihat kemaslahatan fi dzalik dalam masalah itu. Wa huwa riwayatun anil Imami Ahmad, qawiyah, riwayat yang kuat dari Imam Ahmad. Baik. Akhadha biha katsirun min ashabi. Banyak dari sahabat Imam Ahmad mengambil pendapat ini, dan ini betul. Boleh waliul amr berijtihad seperti itu, tak masalah. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi dikembalikan ke para fuqara dan untuk membantu jihad fisabilillah misalkan, dan yang semacam itu. Bukan untuk memperkaya diri seorang ustadz dan semacamnya. Minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Wal qasdu minat ta'zir ar-rad'. Tujuan dari takzir adalah rad', untuk menghentikan dia dari berbuat kesalahan yang serupa. Wala alla ta'zira bi ahdhihi yakunu li ba'dhin nas anka wa arda' min ghairi. Boleh jadi takzir dengan cara mengambil harta tadi, yaitu mengambil saman, mengambil denda, dari sebagian orang itu lebih kuat tusukannya, lebih kuat rasanya, wa arda', lebih mampu menghalangi orang daripada yang lainnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.